Aku pura-pura tak tahu kalau suamiku diam-diam sedang mengurus surat pisah di persidangan demi mantan istrinya. Aisyah selalu memulai harinya dengan sederhana. Pagi itu, ia menyapu halaman kecil di depan rumah kontrakan mereka. Rumah itu tidak mewah, bahkan terbilang sempit, tapi cukup nyaman untuk dua orang yang saling mencintai. Dindingnya sedikit retak, catnya mulai mengelupas. Namun Aisyah selalu memastikan rumah itu bersih dan terasa hangat. Di dalam rumah, aroma roti bakar menguar dari dapur kecil. Aisyah mengenakan daster sederhana bermotif bunga-bunga kecil. Rambutnya yang panjang ia kepang rapi. Sesekali ia mengusap keringat di dahi dengan punggung tangan. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Azam belum bangun. Ia menyusun sarapan di meja. 2 potong roti, telur mata sapi, dan secangkir kopi hitam kesukaan Azam. Setelah itu, ia berjalan ke kamar dan perlahan membuka pintu. Azam terbaring dengan wajah lelah. Satu tangannya menutupi matanya. "Mas, sarapan sudah siap," kata Aisyah pelan. Suaranya seperti bisikan angin. Azam hanya bergumam kecil lalu perlahan bangkit. Rambutnya acak-acakan, wajahnya masih setengah mengantuk. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Aisyah sekilas. "Sebentar lagi, yah," jawabnya sambil menguap. Aisyah tersenyum kecil dan kembali ke dapur. Ia menata meja, memastikan semuanya siap. 15 menit kemudian, Azam akhirnya duduk di kursi makan. Ia makan dalam diam, sesekali mengusap wajahnya. "Ada rapat penting hari ini?" tanya Aisyah, mencoba menghidupkan suasana. Azam mengangguk, lalu menghela napas panjang. "Ada. Target bulan ini berat. Aku harus bisa." Aisyah mengangguk, lalu diam. Ia tahu Azam bekerja keras di perusahaan kecil itu. Gajinya tidak besar, tapi Azam ambisius. Ia ingin suatu hari menjadi manajer, atau lebih tinggi lagi. Setelah sarapan, Azam buru-buru mandi dan mengenakan kemeja biru pudar yang sudah beberapa kali dicuci. Aisyah membantunya merapikan kerahnya, lalu mengalungkan dasi di lehernya. "Semangat ya, Mas," kata Aisyah sambil tersenyum. Azam mengangguk tanpa banyak kata. Ia mengambil tas kerjanya dan bergegas keluar. Aisyah berdiri di pintu, melambaikan tangan kecilnya. Setelah Azam menghilang di tikungan jalan, Aisyah kembali ke dalam rumah. Ia duduk di sofa usang mereka dan menatap langit-langit yang mulai menghitam. Ada sedikit rasa sesak di dadanya, tapi ia menepisnya. Ia percaya pada cinta. Ia percaya pada Azam. Mereka bertemu 5 tahun lalu, di sebuah acara sosial kecil di kampus tempat Aisyah kuliah sambil menyamar sebagai mahasiswa biasa. Saat itu Aisyah berusaha hidup mandiri, jauh dari bayang-bayang keluarga konglomeratnya. Azam, yang masih menjadi asisten dosen saat itu, mengenakan jaket lusuh dan membawa buku catatan penuh coretan. Ia menabrak Aisyah tanpa sengaja di koridor kampus. Buku-buku Aisyah berjatuhan. Dengan gugup, Azam membantu mengumpulkannya. "Maaf, saya tidak sengaja," katanya terburu-buru. Aisyah hanya tersenyum dan menggeleng. "Tidak apa-apa." Ada sesuatu pada senyum Aisyah yang membuat Azam terpaku sejenak. Ia kemudian menawarkan diri untuk mengantarkan Aisyah ke ruang kuliah berikutnya. Dari situ, pertemanan mereka dimulai. Azam kagum pada Aisyah. Ia pikir Aisyah gadis sederhana, ramah, dan rendah hati. Aisyah jatuh cinta pada ketulusan Azam yang, meski hidupnya sulit, tidak pernah mengeluh. Mereka sering duduk di taman kampus, berbagi cerita tentang mimpi-mimpi mereka. Azam bercerita tentang keinginannya membangun hidup lebih baik, membangun karir dari bawah, membahagiakan orang tuanya yang kini tinggal di kampung. Aisyah mendengarkan dengan mata berbinar. "Saya ingin punya keluarga kecil yang bahagia." "Yah," kata Azam suatu sore. "Bukan tentang rumah besar atau mobil mewah. Cukup yang sederhana, tapi penuh cinta." Aisyah mengangguk, hatinya luluh. Ia tidak pernah memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Ia takut Azam hanya akan melihatnya sebagai tiket menuju kekayaan. Setahun kemudian, Azam melamar Aisyah. Lamaran sederhana di taman kota, dengan sebentuk cincin perak yang disimpan Azam di saku jaketnya selama berminggu-minggu.
"Aisyah, maukah kamu menikah denganku?" Suara Azam bergetar, namun penuh keyakinan. Aisyah tersenyum lebar dan mengangguk. Malam itu, mereka berdua duduk di bangku taman hingga larut, memimpikan masa depan. Pernikahan mereka digelar sederhana. Hanya keluarga terdekat yang hadir. Aisyah tetap menyembunyikan identitas aslinya. Ia memakai gaun putih sederhana yang ia jahit sendiri, tanpa berlian, tanpa pesta mewah. Azam mengenakan jas pinjaman. Tapi mata mereka berbinar, lebih bersinar dari pesta manapun. Malam pertama mereka lewati dalam kesederhanaan. Azam mengelus rambut Aisyah dengan lembut, mencium keningnya, lalu memeluknya erat. "Aku janji akan selalu berusaha membuatmu bahagia," bisik Azam. Aisyah hanya mengangguk sambil menahan air mata. Ia percaya pada Azam. Ia percaya pada cinta mereka. Tahun pertama pernikahan, kehidupan mereka penuh perjuangan. Azam bekerja di sebuah toko alat tulis sambil terus melamar pekerjaan lebih baik. Aisyah membuka usaha kecil-kecilan membuat kue di rumah. Setiap malam, mereka menghitung uang recehan bersama, bercanda, lalu tertidur di atas kasur tipis. Azam menunjukkan sisi ambisiusnya lebih kuat. Ia selalu berusaha mendapatkan promosi, mengambil pekerjaan tambahan, bahkan ikut kursus manajemen malam hari. Aisyah mendukungnya sepenuh hati. Ia tahu Azam punya mimpi besar. Aisyah mengorbankan banyak hal untuk menjaga kesederhanaan hidup mereka. Ia menolak bantuan diam-diam dari keluarganya, menolak godaan untuk hidup lebih nyaman. Ia ingin membuktikan bahwa cinta mereka murni, bahwa mereka bisa membangun segalanya dari nol. Tahun kedua, Azam mendapatkan pekerjaan sebagai supervisor di perusahaan kecil. Gajinya naik sedikit. Mereka bisa pindah ke rumah kontrakan yang sedikit lebih besar, meski tetap jauh dari mewah. Aisyah mulai merasakan perubahan kecil pada Azam. Ia lebih sibuk, lebih sering membawa pulang pekerjaan, lebih jarang tertawa. Tapi Aisyah menganggap itu wajar. Mereka bertambah dewasa, bertambah tanggung jawab. Azam menjadi lebih ambisius. Ia berbicara tentang jabatan, tentang target, tentang bonus. Aisyah tetap mendukung, meski kadang merasa kehilangan perhatian Azam. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Azam duduk termenung di teras. "Aku tidak mau hidup seperti ini terus." "Yah," katanya tiba-tiba. Aisyah terdiam, menatap wajah suaminya yang diterangi cahaya remang. "Aku ingin punya rumah sendiri, mobil, tabungan. Aku ingin kita hidup lebih baik." Aisyah tersenyum lembut. "Aku percaya kamu bisa, Mas. Aku di sini untuk kamu." Azam mengangguk tanpa banyak kata. Di dalam hatinya, Azam merasa beruntung mendapatkan Aisyah. Ia tidak tahu bahwa perempuan sederhana di sampingnya bisa saja memberinya semua itu dalam sekejap, jika saja Aisyah mau membuka jati dirinya. Tahun ketiga, Azam melamar pekerjaan di perusahaan besar. Ia bekerja keras, menyiapkan CV, mengikuti tes berhari-hari. Aisyah mendukung dari belakang, mengurus semua keperluan Azam, menjaga rumah tetap nyaman. Saat Azam diterima sebagai manajer, mereka merayakannya dengan makan malam sederhana di warung tenda. "Aku sekarang manajer, yah," Azam berkata dengan bangga, matanya berbinar. Aisyah tersenyum dan memeluknya. "Aku bangga sama kamu, Mas." Azam tidak tahu, perusahaan itu milik keluarga Aisyah. Semua prosesnya ia lalui murni tanpa bantuan siapapun. Ayah Aisyah, yang mengetahui rencana putrinya untuk hidup mandiri, sengaja membiarkan semuanya berjalan tanpa intervensi. Di dalam rumah kecil mereka, Aisyah berdoa setiap malam. Ia mencintai Azam, mencintai kehidupan sederhana mereka. Ia tidak butuh kekayaan keluarganya jika bisa memiliki cinta sejati. Namun di balik doa-doanya, Aisyah mulai merasakan sesuatu berubah. Tidak seperti dulu, ketika Azam berbicara tentang cinta, kini Azam lebih sering berbicara tentang karir, tentang target, tentang posisi. Aisyah menatap Azam dari balik pintu kamar suatu malam. Azam sibuk dengan laptopnya, wajahnya serius. Ia tidak lagi berbagi cerita kecil, tidak lagi membahas mimpi mereka bersama. Aisyah menutup pintu perlahan, menahan napas. Ia mengusap perutnya. Dalam diam, ia menyimpan rahasia kecil. Ia sedang mengandung.
Tapi ia memilih menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu Azam. Ia ingin Azam mendengarnya dalam suasana bahagia, bukan dalam kepenatan. Dalam gelap malam itu, Aisyah bertanya dalam hati, apakah cinta mereka masih sekuat dulu? Apakah Azam masih lelaki yang sama? Tanpa ia tahu, jawaban atas pertanyaannya akan segera datang dan membawa dunia kecilnya runtuh. Setiap pagi, Aisyah sudah bangun sebelum fajar. Ia berjalan pelan di dapur, menyalakan kompor tua, merebus air, menyiapkan bekal untuk Azam. Tangannya cekatan menggoreng telur, memotong sayuran, membungkus nasi ke dalam kotak sederhana berwarna biru yang sudah mulai kusam. Sementara itu, Azam baru terbangun saat aroma kopi memenuhi ruangan. Dengan langkah berat, ia menuju kamar mandi, lalu bersiap-siap. Kemejanya kini lebih bagus dari dulu. Ia membeli beberapa potong baru setelah mendapatkan posisi sebagai manajer, meski ia masih menekan pengeluaran sehemat mungkin. Di meja makan, Aisyah duduk menunggu dengan senyum kecil. Ia tahu Azam tidak suka banyak bicara di pagi hari. Ia hanya menyodorkan cangkir kopi hangat dan sebuah ciuman ringan di pipi suaminya. "Semangat kerja, Mas," ucapnya pelan. Azam mengangguk sambil menyeruput kopi. Kadang ia membuka laptop, mengecek email sebelum berangkat. Aisyah diam saja, tidak mengeluh. Ia tahu dunia Azam kini lebih sibuk, penuh target, penuh tekanan. Selesai sarapan, Azam berangkat. Aisyah selalu mengantar hingga ke depan gerbang. Setelah itu, ia kembali ke rumah, membersihkan rumah kecil mereka, mencuci pakaian, lalu mengerjakan pesanan kue-kue kecil dari tetangga. Uang dari jualan kuenya tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli kebutuhan tambahan tanpa harus membebani Azam. Di sela waktu, Aisyah sering membuat kerajinan tangan atau menjahit baju bayi. Ia menyimpan jahitan itu di lemari, sambil menanti waktu yang tepat untuk memberitahu Azam tentang kehamilannya. Malam hari, saat Azam pulang, ia biasanya sudah lelah. Wajahnya muram, langkahnya berat. Aisyah menyambutnya dengan senyuman, membawakan sandal, menghidangkan teh hangat. Ia tidak banyak bertanya, hanya menunggu Azam sendiri yang bercerita. Kadang Azam mengeluh tentang rekan kerja yang licik, tentang atasan yang menekan, tentang target yang tidak masuk akal. Aisyah mendengarkan dengan sabar, sesekali memijat bahu Azam sambil mengangguk. "Aku harus lebih cepat naik jabatan." "Yah," kata Azam suatu malam, setelah menghabiskan 2 gelas teh. Aisyah tersenyum, mengelus tangan Azam. "Mas pasti bisa. Aku percaya sama Mas." Kata-kata itu menjadi bensin semangat bagi Azam. Ia merasa didukung, dicintai, dimengerti. Ia tidak tahu bahwa di balik sikap sederhana Aisyah, tersembunyi kemampuan untuk membuat hidup mereka berubah dalam sekejap. Tapi Aisyah memilih tidak menggunakan kekuatan itu. Ia memilih menemani Azam merangkap perlahan, seperti rakyat biasa. Bagi Aisyah, kebahagiaan bukan diukur dari kemewahan. Ia bahagia melihat Azam berjuang, bahagia bisa membangun rumah tangga dari nol. Ia tidak ingin mengandalkan harta keluarganya. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa cinta dan usaha bisa membangun segalanya. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur kota, listrik di rumah mereka padam. Aisyah menyalakan lilin di meja makan. Ia memasak mie instan dan membuat teh manis hangat. Saat Azam pulang dengan jas hujan basah kuyup, Aisyah langsung menyambutnya dengan handuk kering. "Mandi dulu, Mas. Aku sudah siapin makan malam," kata Aisyah sambil tersenyum. Azam hanya mengangguk, terlalu lelah untuk berbicara. Setelah mandi, mereka duduk berdua di bawah cahaya lilin, menikmati mie instan yang terasa seperti makanan terlezat di dunia. Dalam cahaya redup itu, Aisyah menatap wajah Azam dengan penuh cinta. Wajah itu kini lebih keras, lebih tegas. Tapi di matanya Aisyah masih melihat lelaki yang sama, lelaki yang ia pilih 3 tahun lalu. "Mas," panggil Aisyah pelan. "HM. Kalau nanti Mas sudah jadi orang sukses, jangan berubah ya," ucap Aisyah, suaranya bergetar. Azam tertawa kecil. "Kamu ini, kenapa bicara begitu?" "Aku serius, Mas." Azam menggenggam tangan Aisyah. "Aku kerja keras ini juga buat kamu, buat keluarga kita nanti." Aisyah mengangguk, menahan air mata yang menggenang. Ia ingin percaya, sepenuh hati.
Ia ingin yakin bahwa Azam tidak akan pernah berubah. Hari berganti hari. Karir Azam perlahan menanjak. Ia mulai mendapatkan proyek-proyek besar, mulai dipercaya mengelola tim. Bonus tahunannya cukup besar untuk membayar cicilan motor baru. Ia juga mulai berbicara tentang membeli rumah, meski masih sebatas angan. Aisyah tetap hidup sederhana. Ia menolak saat Azam mengajaknya pindah ke apartemen kecil. "Di sini saja dulu, Mas," kata Aisyah. "Aku nyaman di sini." Azam mengalah. Ia berpikir Aisyah hanya ingin berhemat. Ia tidak pernah curiga bahwa Aisyah bisa saja membeli satu gedung apartemen jika mau. Di luar, teman-teman Azam mulai berubah. Ia sering mendapat undangan makan malam di restoran mahal, ikut dalam acara-acara sosialita kecil di kantor. Aisyah jarang diajak. Bukan karena Azam melarang, tapi Aisyah sendiri merasa lebih nyaman di rumah. Kadang-kadang, saat Azam pulang larut malam, aroma parfum asing melekat di kemejanya. Aisyah merasakan perubahan itu, tapi ia memilih diam. Ia percaya bahwa kesibukan kerja bisa membuat Azam berubah. Ia menahan hatinya, meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Suatu malam, Azam pulang membawa sebungkus makanan mahal. "Ini untuk kamu." "Yah," katanya sambil menyerahkan bungkusan itu. Aisyah membuka kotaknya. "Steak, makanan yang jarang mereka makan." "Kenapa repot-repot, Mas?" tanyanya sambil tersenyum. "Sudah saatnya kita menikmati sedikit hasil kerja keras," jawab Azam sambil duduk. Aisyah makan sedikit. Rasanya lezat, tapi ada rasa pahit di hatinya. Ia merasa Azam mulai berubah, perlahan. Bukan hanya soal makanan atau tempat tinggal, tapi juga cara pandang Azam terhadap hidup. Di kamarnya, Aisyah membuka album foto mereka. Foto pernikahan sederhana, foto jalan-jalan ke taman kota, foto ulang tahun Azam yang hanya dirayakan dengan kue kecil buatan Aisyah sendiri. Semua itu terasa begitu jauh kini. Keesokan harinya, Aisyah kembali ke rutinitasnya. Menyiapkan bekal, membersihkan rumah, membuat kue. Ia tetap menulis jurnal kecil tentang kehamilannya, tentang perkembangan janin yang ia sembunyikan dari Azam. Ia ingin menunggu momen spesial untuk memberitahu. Ia ingin melihat senyum Azam saat mendengar kabar itu. Tapi diam-diam, Aisyah mulai menyadari, senyum Azam sudah tidak sama seperti dulu. Ada jarak yang semakin melebar di antara mereka, jarak yang tidak bisa ia jembatani hanya dengan cinta. Malam-malam berikutnya, Aisyah sering menunggu di ruang tamu sendirian. Lampu kamar dibiarkan menyala, makanan dibiarkan di atas meja. Azam pulang larut, kadang tanpa kabar. Saat Aisyah bertanya, Azam hanya berkata, "Kerjaan banyak, yah. Deadline ketat." Aisyah mengangguk, meski hatinya berkata lain. Di ruang tamu yang sunyi itu, Aisyah memeluk dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya, apakah ini harga dari sebuah kesederhanaan? Apakah ia salah memilih menahan diri, menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya? Namun ia tetap memilih diam. Ia tetap memilih mendukung Azam, sampai Azam sendiri yang menunjukkan bahwa cinta mereka tidak lagi cukup. Dan malam itu, saat Aisyah tanpa sengaja menemukan email di ponsel Azam, semua jawaban itu mulai terbuka satu persatu. Setelah melewati serangkaian wawancara yang melelahkan, Azam akhirnya menerima kabar itu. Ia diterima di perusahaan besar sebagai manajer. Surat resminya datang melalui email, disertai ucapan selamat dan arahan untuk segera bergabung dalam program orientasi karyawan baru. Sore itu, Azam pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya bersinar penuh semangat. Ia membuka pintu rumah kecil mereka dengan senyum lebar, sesuatu yang sudah lama tidak terlihat di wajahnya. "Aisyah," panggilnya lantang. Aisyah, yang sedang menyiram tanaman di halaman belakang, segera berlari ke ruang tamu. Ia melihat suaminya berdiri di sana dengan wajah berseri-seri, matanya berbinar. "Ada apa, Mas?" tanyanya sambil tersenyum. Azam mengangkat ponselnya, menunjukkan layar email kepada Aisyah. "Aku diterima. Manajer perusahaan besar itu." Aisyah menatap layar, lalu menatap wajah Azam yang berseri. Ia tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. "Masya Allah, selamat ya, Mas," ucapnya pelan, penuh kebanggaan. Azam memeluknya erat,
seolah ingin membagi seluruh kebahagiaan itu. Aisyah membalas pelukannya, menahan air mata haru yang hampir tumpah. Malam itu, mereka merayakannya dengan sederhana. Aisyah memasak makanan kesukaan Azam, ayam goreng tepung, sup sayur, dan sambal terasi buatan tangan. Di atas meja kecil mereka, Aisyah menyalakan lilin kecil, membuat suasana terasa lebih hangat. Azam banyak bercerita tentang perusahaan barunya, tentang betapa besar namanya, tentang potensi karir yang bisa melesat di sana. Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, sesekali mengisi piring Azam dengan lauk tambahan. "Mas, jangan lupa tetap rendah hati ya," ucap Aisyah sambil tersenyum. Azam mengangguk. "Tentu. Ini semua juga berkat doa kamu." "Yah." Aisyah menunduk, menyembunyikan senyum kecilnya. Ia tahu, perusahaan itu bukan sekadar perusahaan besar. Itu adalah perusahaan keluarga mereka, tempat ayahnya menjadi pemilik utama. Tapi ia memilih diam. Ia ingin Azam membangun segalanya dengan usahanya sendiri, tanpa beban. Hari pertama Azam bekerja, Aisyah menyiapkan baju terbaik untuknya. Ia menyetrika kemeja biru muda Azam hingga rapi, memilihkan dasi berwarna gelap yang elegan. Ia bahkan menyiapkan bekal khusus, nasi goreng seafood, lengkap dengan potongan buah di kotak kecil. Azam berangkat kerja dengan wajah penuh percaya diri. Aisyah mengantar sampai depan pintu, melambaikan tangan. "Semangat ya, Mas." "Aku selalu dukung Mas," kata Aisyah. Azam membalas lambaian itu sambil tersenyum lebar. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rutinitas baru. Azam bangun lebih pagi, berpakaian lebih rapi, dan pulang lebih larut. Ia sering membawa pulang cerita-cerita tentang proyek baru, tentang timnya, tentang peluang-peluang besar yang mulai terbuka. Aisyah selalu menyiapkan makanan hangat, menyediakan telinga yang siap mendengar, dan bahu yang siap untuk bersandar. Direktur utamanya jarang kelihatan. "Yah," kata Azam suatu malam. Katanya keluarga pemiliknya tinggal di luar negeri. Orang-orang di kantor cuma tahu nama besarnya saja. Aisyah hanya tersenyum. Ia tahu betul siapa direktur utama itu. Ia tahu, ayahnya sengaja tidak pernah muncul di kantor utama, membiarkan anak buahnya yang mengelola langsung. Terkadang, Aisyah melihat Azam mulai berubah sedikit demi sedikit. Pakaian kerjanya semakin mahal, parfum baru mulai mengisi lemari mereka, bahkan cara bicaranya pun lebih percaya diri, sedikit arogan. Tapi Aisyah tetap sabar. Ia yakin perubahan itu bagian dari proses. Suatu hari, Azam pulang membawa sebungkus tas bermerek. Ia menyerahkannya kepada Aisyah. "Untuk kamu, yah," katanya. Aisyah membuka bungkusnya, melihat tas tangan mewah berwarna coklat muda. Harganya pasti tidak murah. Ia mengelus tas itu perlahan, menahan perasaannya. "Terima kasih, Mas. Tapi, aku lebih nyaman pakai tas lamaku," ucapnya lembut. Azam tertawa kecil. "Kamu harus mulai menyesuaikan diri. Aku yakin, sebentar lagi kita akan naik kelas." Aisyah hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia ingin tetap hidup sederhana, tetap membumi, tetap menjadi Aisyah yang dulu. Ia tidak ingin kemewahan mengubah mereka. Tidak ingin kehilangan kebahagiaan sederhana yang selama ini mereka bangun bersama. Beberapa bulan kemudian, Azam mendapatkan kenaikan gaji dan bonus besar. Ia mulai berbicara tentang membeli mobil bekas, tentang merenovasi rumah kontrakan mereka, tentang menyicil tanah untuk rumah masa depan. Aisyah mendukung semua itu. Ia membantu mengatur keuangan, mencari informasi tentang properti, menyiapkan rencana kecil-kecilan untuk renovasi. Setiap malam, mereka duduk di ruang tamu, membicarakan masa depan. "Nanti kalau punya rumah sendiri, aku mau tanam banyak bunga di halaman," kata Aisyah sambil menggambar sketsa sederhana di kertas. Azam tersenyum melihatnya. "Aku mau garasi besar. Biar mobil kita nanti nggak kepanasan." Aisyah tertawa pelan. Ia menikmati momen-momen itu, walau di dalam hatinya ada rasa khawatir kecil. Ia khawatir Azam terlalu larut dalam ambisi, lupa dengan nilai-nilai sederhana yang dulu membuat mereka saling jatuh cinta. Malam-malam berikutnya, Aisyah sering mendapati Azam bekerja hingga larut. Ia membawa pulang berkas-berkas, sesekali menelepon rekan kerja di tengah malam. Aisyah tetap sabar.
Ia menyiapkan kopi, menyiapkan cemilan kecil, menemani Azam bekerja tanpa banyak bicara. Kadang, Azam membicarakan rekan-rekan kerjanya. Tentang atasan yang keras, tentang pesaing di kantor yang licik, tentang peluang proyek yang besar. Kalau proyek ini sukses, aku bisa naik jadi kepala divisi, kata Azam penuh semangat. Aisyah menatapnya dengan bangga. Aku yakin Mas bisa. Azam mengangguk penuh percaya diri. Aisyah menyembunyikan semua rasa letihnya. Ia tahu perannya adalah menjadi rumah bagi Azam, menjadi tempat Azam pulang, menjadi penyemangat di saat dunia luar menuntut terlalu banyak. Ia tidak pernah mengeluh saat Azam terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Ia tidak pernah protes saat Azam lupa hari ulang tahun pernikahan mereka. Ia hanya tersenyum, memasakkan makanan kesukaan Azam, membuatkan teh hangat, menghangatkan makanan hingga larut malam. Semua itu ia lakukan dengan tulus, dengan cinta. Di balik semua kesederhanaannya, Aisyah menyimpan dunia yang lebih besar. Dunia yang penuh kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. Tapi ia memilih menutup pintu ke dunia itu, memilih berjalan bersama Azam di jalur yang lebih berat, lebih sempit, lebih manusiawi. Ia percaya, cinta sejati tidak butuh harta. Dan setiap kali Azam tertidur di sofa dengan setumpuk berkas di sampingnya, Aisyah menyelimuti tubuhnya perlahan, membelai rambutnya, lalu berdoa dalam diam. Semoga cinta mereka tetap bertahan, bahkan ketika badai datang. Semoga Azam tetap lelaki yang dulu ia pilih. Lelaki yang bermimpi tentang keluarga kecil yang bahagia, bukan tentang kekuasaan atau harta. Aisyah menatap wajah Azam yang terlelap. Ia tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia berjanji akan terus mendukung Azam, apapun yang terjadi. Sampai suatu hari, dunia yang mereka kenal mulai berguncang, perlahan, tapi pasti. Hari itu, hujan turun sejak sore. Aisyah sudah menyiapkan makan malam kesukaan Azam. Sup ayam hangat, tahu goreng, dan sambal tomat buatan sendiri. Ia menata meja makan dengan rapi, menyalakan lilin kecil di tengah meja, berharap bisa menghadirkan kehangatan meski di luar udara begitu dingin. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Biasanya, pada jam segitu, Azam sudah pulang. Tapi hari ini, belum ada kabar. Aisyah mencoba menelepon, namun ponsel Azam tidak aktif. Ia menunggu sambil sesekali melihat ke arah pintu, mendengar setiap suara kendaraan yang lewat, berharap salah satunya adalah suara motor Azam. Pukul 9 malam, makan malam di meja mulai dingin. Aisyah duduk di sofa, memeluk bantal kecil, mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap ponselnya berkali-kali, berharap ada pesan masuk. Tapi layar tetap gelap, sunyi. Pukul 10 malam, pintu rumah akhirnya terbuka. Azam masuk dengan langkah cepat, tanpa banyak bicara. Bajunya basah oleh hujan, rambutnya berantakan. Aisyah berdiri, menyambutnya dengan handuk di tangan. "Mas, kok basah kuyup begini? Aku sudah siapkan makan malam," katanya dengan lembut. Azam hanya mengangguk singkat. Ia meletakkan tas kerjanya di sofa, melepas sepatu dengan kasar, lalu berjalan ke kamar mandi tanpa sepatah kata. Aisyah terdiam. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kelelahan. Ada ketegangan di wajah Azam yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Setelah mandi, Azam keluar mengenakan kaos dan celana pendek. Ia duduk di sofa, membuka laptop, dan mulai mengetik tanpa menghiraukan Aisyah. Aisyah mendekat, membawa sepiring nasi dan lauk. "Mas, makan dulu." "Ya, sudah aku hangatkan lagi," ujarnya. Azam mendesah panjang, lalu berkata tanpa menoleh, "Aku nggak lapar, yah, banyak kerjaan." Aisyah menahan rasa sakit di hatinya. Ia meletakkan piring itu di meja, lalu duduk di samping Azam, menatap layar laptop yang penuh dengan tabel dan grafik. "Kalau butuh bantuan, aku bisa bantu," tawarnya. Azam menutup laptopnya dengan cepat, seolah menyembunyikan sesuatu. "Nggak usah. Ini urusan kantor, kamu nggak ngerti," katanya dingin. Aisyah terdiam. Nada suara itu seperti pisau yang mengiris perlahan. Ia menunduk, menarik napas dalam-dalam. Sejak malam itu, pola itu berulang. Azam semakin sering pulang terlambat. Kadang tidak memberi kabar. Kadang pulang dalam keadaan marah, melempar tas kerja ke sofa, berjalan ke kamar tanpa bicara.
Aisyah mencoba memahami. Ia berpikir mungkin tekanan kerja Azam semakin berat. Mungkin proyek-proyek baru membuat Azam kelelahan. Ia berusaha percaya, berusaha bersabar. Setiap malam, Aisyah menyiapkan makan malam, menunggu, lalu menghangatkan kembali saat Azam pulang. Kadang makanannya tidak disentuh. Kadang Azam hanya mengambil segelas air dan langsung tidur. Saat akhir pekan, yang biasanya mereka habiskan bersama, Azam lebih sering keluar sendiri. Ia bilang ada pertemuan kantor, ada proyek mendadak, ada target yang harus dikejar. Aisyah tetap berusaha mengerti. Ia membuat dirinya sibuk dengan pesanan kue, dengan merajut, dengan merawat tanaman di halaman kecil mereka. Tapi hatinya mulai merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Suatu malam, Aisyah duduk sendirian di ruang tamu. Di tangannya ada sweater kecil yang sedang ia rajut. Sweater untuk bayi yang akan lahir beberapa bulan lagi. Ia membayangkan Azam tersenyum saat tahu kabar kehamilannya. Membayangkan mereka memilih nama bersama, menyiapkan kamar kecil di rumah baru mereka nanti. Tapi imajinasi itu terasa semakin jauh, semakin sulit diraih. Azam pulang lewat tengah malam. Kali ini, ia tampak lebih lelah, lebih dingin. Ia langsung masuk kamar tanpa menoleh. Aisyah berdiri di pintu kamar, ragu. "Mas, kamu kenapa?" tanyanya pelan. Azam membuka matanya sebentar, lalu membuang napas keras. "Capek." "Yah, tolong jangan banyak tanya," katanya datar. Aisyah menunduk. Ia merasa seperti tamu di rumah sendiri. Rumah kecil mereka yang dulu dipenuhi tawa, kini terasa dingin dan asing. Hari-hari berikutnya, perubahan Azam semakin nyata. Ia mulai membawa parfum baru, mengenakan kemeja yang lebih modis, bahkan membeli jam tangan mahal tanpa berdiskusi dengan Aisyah. Aisyah hanya tersenyum saat Azam menunjukkan jam tangan itu. "Hadiah untuk diriku sendiri," kata Azam sambil terkekeh. Aisyah mengangguk, menahan gejolak di dadanya. Ia mencintai Azam. Ia mencintai laki-laki yang dulu mengejarnya di taman kampus, yang melamarnya dengan cincin sederhana, yang berjanji membangun keluarga kecil yang bahagia. Tapi lelaki itu kini seperti bayangan yang samar, semakin sulit dijangkau. Aisyah mulai menulis surat-surat kecil yang ia sembunyikan di dalam laci. Surat untuk dirinya sendiri, surat untuk bayinya, surat yang berisi harapan, doa, dan kadang-kadang, air mata. Di tengah malam yang sunyi, Aisyah duduk di teras, memandangi langit gelap. "Masihkah Mas mencintaiku seperti dulu?" bisiknya pada bintang-bintang. Tidak ada jawaban, hanya desau angin yang lewat perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Aisyah merasa benar-benar sendiri di dalam pernikahan mereka. Tapi ia tetap berusaha percaya. Ia tetap berusaha percaya bahwa cinta mereka masih ada, meski tersembunyi di balik tumpukan ambisi dan kesibukan. Ia tetap berusaha percaya, meski hatinya mulai lelah. Ia tetap berusaha percaya, meski langkah Azam semakin menjauh, satu langkah kecil, satu perubahan sikap, satu emosi dingin, satu malam tanpa kata. Dan Aisyah menunggu, masih berharap, masih percaya. Walau hatinya perlahan mulai retak. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Aisyah sudah menyiapkan semua kebutuhan Azam seperti biasa. Bekal makan siang, kopi panas di termos kecil, dan jas hujan yang dilipat rapi di dalam tas kerjanya. Ia mengantarkan Azam sampai ke gerbang, memberikan ciuman kecil di pipi suaminya seperti hari-hari biasanya. Namun, hati Aisyah terasa berbeda. Ada gelisah yang tak bisa ia usir. Perubahan sikap Azam yang semakin dingin, seringnya pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, aroma parfum asing yang sesekali ia cium di pakaian Azam, semua itu perlahan-lahan menumpuk di dalam dadanya, menyesakan. Aisyah menatap punggung Azam yang perlahan menghilang di tikungan jalan. Ada dorongan kuat dalam dirinya hari itu. Dorongan untuk mencari tahu, untuk memastikan apakah semua kekhawatirannya selama ini hanyalah ketakutan tanpa dasar, ataukah kenyataan yang lebih pahit. Ia menunggu beberapa menit, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Ia mengambil jaket tipis dan tas kecil, lalu keluar dengan langkah cepat. Ia menyusuri jalanan, mengikuti arah Azam pergi, menjaga jarak agar tak ketahuan. Aisyah tahu kemana Azam biasa pergi, tapi hari ini jalannya berbeda. Bukan ke arah kantor.
Azam justru belok ke sebuah jalan kecil yang jarang dilalui. Aisyah mempercepat langkahnya, bersembunyi di balik pohon atau kendaraan yang terparkir setiap kali Azam menoleh. Hujan mulai turun rintik-rintik. Aisyah menarik tudung jaketnya, menunduk, tetap mengikuti dari kejauhan. Azam berhenti di sebuah kafe kecil di sudut jalan. Tempat itu cukup tersembunyi, dengan lampu temaram dan jendela besar yang buram karena embun hujan. Aisyah berdiri di seberang jalan, bersembunyi di balik tiang listrik. Ia menahan napas saat melihat Azam masuk ke dalam kafe dan melangkah ke salah satu sudut ruangan. Beberapa menit kemudian, seorang wanita datang. Ia mengenakan mantel panjang warna krem, rambutnya panjang bergelombang, wajahnya cantik dengan riasan tipis yang memperjelas garis-garis lembut di wajahnya. Wanita itu tersenyum lebar saat melihat Azam. Tanpa ragu, ia langsung duduk di kursi di seberang Azam. Mereka berbicara dengan gestur tubuh yang akrab, kadang tertawa kecil, kadang berbicara serius sambil menunduk. Aisyah merasa dunia di sekitarnya perlahan mengabur. Tangannya gemetar memegangi tiang listrik. Hujan semakin deras, membasahi jaket dan rambutnya, tapi ia tidak bergerak. Matanya tak berkedip menatap ke arah Azam dan wanita itu. Perlahan, Aisyah merogoh ponsel dari dalam tasnya. Ia mencoba memotret dari jauh, tapi tangannya terlalu gemetar. Ia menyimpan ponsel itu kembali, memilih hanya mengamati, mengunci semua yang ia lihat ke dalam ingatannya. Di dalam kafe, Azam tampak serius berbicara. Sesekali wanita itu memegang tangan Azam di atas meja. Azam tidak menarik tangannya, malah membalas dengan genggaman singkat. Aisyah menelan ludah. Dadanya sesak. Ia berusaha mengatur napas, berusaha tetap berdiri meski lututnya terasa lemas. Wanita itu, Aisyah perlahan mulai mengenali wajahnya. Bukan orang asing. Bukan sekadar rekan kerja. Wanita itu adalah Intan, mantan istri Azam yang dulu pernah hadir dalam cerita masa lalu Azam. Wanita yang, menurut cerita Azam, telah pergi tanpa alasan jelas bertahun-tahun lalu. Aisyah mengingat cerita itu. Tentang bagaimana Azam merasa hancur karena dikhianati. Tentang betapa sulitnya Azam bangkit kembali setelah perceraian mereka. Tentang betapa berartinya kehadiran Aisyah dalam hidup Azam setelah luka lama itu. Tapi kini, di hadapan matanya, Azam berbicara dengan wanita itu. Tertawa. Menatap dengan tatapan yang dulu hanya untuk Aisyah. Aisyah mundur perlahan, menabrak sepeda yang terparkir. Suara kecil itu menarik perhatian seseorang di dalam kafe. Ia segera berbalik, berjalan cepat, menyusuri gang kecil di samping kafe. Hujan semakin deras. Air membasahi seluruh tubuhnya, membuat pakaiannya menempel di kulit. Tapi Aisyah tidak peduli. Ia berjalan tanpa arah, mencoba menahan gejolak di dadanya. Sampai akhirnya ia berhenti di bawah pohon besar, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menahan isak yang nyaris pecah. Dalam kepalanya, gambaran Azam dan Intan terus berputar. Tawa mereka, sentuhan tangan mereka, tatapan mereka. Aisyah memeluk dirinya sendiri, berusaha menguatkan hatinya yang mulai retak. Ia ingin mempercayai Azam. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya pertemuan biasa. Mungkin ada alasan lain. Mungkin. Tapi hatinya tahu. Seorang istri tahu kapan suaminya mulai berubah. Seorang istri tahu kapan kehangatan dalam tatapan suaminya sudah bukan untuk dirinya lagi. Aisyah berdiri di bawah hujan yang semakin menggila, membiarkan air hujan bercampur dengan air mata yang tak bisa ia bendung lagi. Setelah beberapa lama, ia memutuskan pulang. Tubuhnya menggigil kedinginan saat membuka pintu rumah. Rumah kecil itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia mengganti pakaian, membuat teh jahe hangat, lalu duduk di sofa, memandangi cangkir di tangannya yang bergetar. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Azam. Maaf pulang agak malam. Ada rapat mendadak. Kamu istirahat duluan ya. Aisyah menatap layar ponsel lama sekali. Tangannya gemetar, hampir menjatuhkan cangkir dari genggamannya. Rapat, katanya. Padahal Aisyah melihat sendiri Azam duduk di kafe bersama wanita itu. Dengan tangan gemetar, Aisyah mengetik balasan sederhana. Baik, Mas. Hati-hati di jalan. Ia meletakkan ponsel di meja, menunduk,
dan menangis dalam diam. Malam itu, Aisyah tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu hingga fajar. Menatap kosong keluar jendela, menunggu suara motor Azam yang tak kunjung datang. Hatinya retak, tapi ia masih berusaha bertahan. Masih berusaha percaya, meski kenyataan mulai menampar keras wajahnya. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Dan ia mulai menyiapkan hatinya untuk semua kemungkinan terburuk yang mungkin datang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Aisyah berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Ia tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, membungkus bekal Azam, mengantar suaminya sampai ke pintu gerbang sambil menyelipkan senyum kecil. Namun dalam hatinya, ada lubang menganga yang tidak bisa ditutup hanya dengan rutinitas dan senyuman palsu. Azam tampak semakin sulit dijangkau. Pulang lebih malam, bicara lebih sedikit, lebih sering sibuk dengan ponsel di tangan atau laptop di pangkuannya. Setiap kali Aisyah mencoba mengajak berbicara, Azam selalu punya alasan untuk menghindar. Lelah, banyak kerjaan, tidak mau diganggu. Aisyah menahan diri, menelan semua kecurigaan dan rasa sakitnya. Ia tahu, jika ingin tahu kebenaran, ia harus bersabar. Ia harus menunggu saat yang tepat. Sampai akhirnya, pada suatu sore yang mendung, kesempatan itu datang. Azam pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak terburu-buru, meletakkan tas kerjanya di atas meja lalu masuk ke kamar mandi. Aisyah yang baru selesai membereskan dapur, memperhatikan tingkah suaminya dengan hati-hati. Azam lupa mengunci tasnya. Resletingnya setengah terbuka, memperlihatkan tumpukan berkas yang berantakan di dalamnya. Dengan langkah perlahan, Aisyah mendekati tas itu. Hatinya berdegup kencang. Tangan kecilnya ragu-ragu saat meraih salah satu map coklat di dalamnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka map itu perlahan. Di dalamnya, ada beberapa dokumen kantor, slip gaji, dan sebuah lembaran kertas dengan kop surat pengacara. Mata Aisyah langsung menangkap kata-kata di bagian atas, permohonan cerai. Tangannya gemetar. Ia menarik kertas itu keluar sepenuhnya. Surat itu belum lengkap. Masih ada bagian kosong yang belum diisi. Nama-nama sudah tertera samar, tertulis dengan tinta hitam, Azam dan Aisyah. Aisyah membaca setiap baris kata dengan napas tertahan. Ada kalimat yang menyebutkan ketidakcocokan yang tidak dapat diselesaikan, keputusan untuk berpisah secara baik-baik, pengajuan tanpa paksaan dari kedua belah pihak. Air mata menggenang di matanya. Lututnya terasa lemas, hampir tak sanggup menopang tubuhnya. Ia segera mengembalikan surat itu ke dalam map, menutup tas Azam, lalu melangkah mundur dengan tubuh gemetar. Suara air dari kamar mandi masih mengalir. Azam belum selesai mandi. Aisyah berdiri terpaku di ruang tamu, menatap kosong ke arah tas itu. Dalam hatinya, badai berkecamuk. Azam benar-benar berniat menceraikannya. Dan ia bahkan belum mengatakan sepatah kata pun. Aisyah duduk perlahan di sofa, memeluk dirinya sendiri. Pikirannya berputar-putar, mencari alasan, mencari penjelasan. Kenapa? Apa salahnya? Apa kurangnya? Ia menggigit bibir, menahan isak yang hendak pecah. Tapi ia tahu, sekarang bukan saatnya menangis. Ia harus kuat. Ia harus berpikir jernih. Saat Azam keluar dari kamar mandi, mengenakan kaos dan celana pendek, Aisyah langsung berdiri, berpura-pura membereskan meja. Azam meliriknya sekilas. "Kamu kenapa?" Aisyah tersenyum kecil, menahan getaran di bibirnya. "Gak apa-apa, Mas. Mau nyiapin makan malam." Azam mengangguk, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Aisyah berjalan ke dapur, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi ia tidak mengeluarkan suara. Ia belajar menangis dalam diam. Malam itu, Aisyah makan sendirian di meja makan. Azam hanya mengambil secangkir kopi, lalu kembali duduk di sofa, sibuk dengan laptopnya. Aisyah memperhatikan suaminya dalam diam. Setiap gerakan Azam terasa asing. Setiap tarikan napasnya seperti membangun dinding tak terlihat di antara mereka. Usai makan malam, Aisyah membereskan meja, mencuci piring dengan tangan gemetar. Ia mencoba berpikir, mencari rencana. Ia tidak bisa langsung bertanya pada Azam. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Ia harus tahu siapa yang ada di balik semua ini. Dan ia tahu, ini semua tidak terlepas dari wanita itu, Intan. Aisyah menghabiskan malam itu dengan duduk di ranjang, berpura-pura membaca buku sambil sesekali mencuri pandang ke arah Azam yang tertidur pulas. Ia memperhatikan wajah suaminya yang damai dalam tidur. Wajah yang dulu membuatnya jatuh cinta. Wajah yang kini terasa seperti milik orang asing. Aisyah mengelus perutnya yang mulai membuncit. Ia memejamkan mata, menahan tangis. "Aku harus kuat," bisiknya pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Aisyah berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap mencium pipi Azam sebelum berangkat kerja, tetap mengirim pesan-pesan singkat berisi doa dan semangat. Azam membalas dengan singkat, kadang hanya dengan emoji, kadang hanya dengan "oke". Aisyah tetap tersenyum di depan Azam, tetap memasakkan makanan kesukaannya, tetap bertanya tentang harinya di kantor. Tapi di balik semua itu, Aisyah mengumpulkan kekuatan. Ia mengumpulkan bukti. Ia mulai memeriksa ponsel Azam saat suaminya tertidur, memeriksa tas kerjanya saat Azam mandi, memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan lebih seksama. Ia menemukan jejak-jejak kecil. Pesan singkat dengan inisial I. Jadwal pertemuan yang tidak tercatat di kalender kantor. Foto-foto lama yang kembali muncul di galeri ponsel Azam. Semua itu menegaskan apa yang sudah ia ketahui. Azam tidak hanya berubah. Azam sedang bersiap meninggalkannya. Dan ia tahu, saat waktu itu tiba, ia harus sudah siap. Siap untuk menghadapi kenyataan. Siap untuk melindungi dirinya sendiri. Siap untuk melindungi anak yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Malam-malam berlalu dengan berat. Aisyah menahan setiap isak dalam bantal. Menyembunyikan setiap air mata di balik senyuman. Hanya pada saat sendirian, ia membiarkan dirinya rapuh. Di depan Azam, ia tetap menjadi istri yang sempurna. Karena ia tahu, pertunjukan ini belum selesai. Dan ia bertekad, saat semuanya terungkap, ia akan berdiri tegak. Tidak sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Malam itu, langit hitam tanpa bintang. Angin berhembus pelan, membawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Aisyah duduk sendirian di teras rumah, membungkus tubuhnya dengan selimut tipis, memandangi jalanan sepi yang diterangi lampu jalan redup. Di dalam rumah, Azam sudah tertidur, lelah setelah hari yang panjang. Aisyah menggenggam cangkir teh jahe yang hampir dingin. Tangannya gemetar, bukan karena udara malam, melainkan karena badai di dalam hatinya yang tak kunjung reda. Ia menatap kosong ke depan, membiarkan pikirannya mengembara jauh ke masa lalu. Ia mengingat saat pertama kali Azam melamarnya. Dengan cincin sederhana, di taman kecil yang bahkan rumputnya belum sepenuhnya hijau. Ia mengingat betapa tulusnya tatapan mata Azam saat itu, betapa yakin suara Azam ketika berjanji akan membangun hidup bersama, meski dari bawah. Aisyah mengingat keputusannya meninggalkan segala kenyamanan keluarganya. Ia meninggalkan rumah mewahnya, meninggalkan segala kemudahan yang bisa saja ia nikmati. Ia memilih hidup sederhana bersama Azam, memilih belajar menahan lapar, menahan haus, menahan keinginan. Ia menyerahkan segalanya. Harta, gelar, status sosial. Ia bahkan rela dianggap biasa-biasa saja oleh orang-orang di sekeliling Azam, hanya demi menjaga kepercayaan bahwa cinta mereka murni. Aisyah menutup mata, menahan sesak yang semakin menghimpit dadanya. Ia mengingat malam-malam ketika ia menangis diam-diam karena lapar, tapi tetap tersenyum saat Azam pulang. Ia mengingat bagaimana ia membuatkan kue kecil dari sisa tepung terakhir di dapur untuk merayakan ulang tahun Azam. Mengingat betapa bahagianya mereka saat itu, walau hanya dengan sepotong lilin kecil. Semua itu, ia lakukan dengan sepenuh hati, tanpa paksaan, tanpa syarat. Kini, semua itu seakan tak berarti. Azam, yang dulu ia cintai dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kini sibuk dengan dunia barunya. Azam yang dulu berkata bahwa cinta mereka cukup untuk mengalahkan segalanya, kini bahkan tidak mampu meluangkan waktu untuk sekadar bertanya, apakah Aisyah sudah makan atau belum. Air mata mengalir tanpa suara di pipi Aisyah. Ia tidak menghapusnya. Ia membiarkan rasa sakit itu mengalir bersamaan dengan kenangan-kenangan indah yang perlahan berubah menjadi duri. Aisyah tahu, jika ia mau,
Ia bisa saja mengakhiri semua ini sekarang. Ia bisa saja menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, menghancurkan harga diri Azam dalam sekejap. Tapi Aisyah menahan diri. Ia tahu, emosi sesaat hanya akan membuatnya tampak lemah. Ia tidak mau melawan dengan kemarahan. Ia tidak mau membalas dengan dendam buta. Ia ingin Azam merasakan apa arti kehilangan, tapi dengan cara yang membuatnya benar-benar sadar, bukan sekadar dihukum. Aisyah menghembuskan napas panjang. Dingin malam menusuk kulitnya, tapi ia tidak bergerak masuk ke rumah. Ia terus duduk di sana, memikirkan langkah-langkah berikutnya dengan kepala dingin. Ia memutuskan untuk diam. Bukan karena lemah. Bukan karena pasrah. Tapi karena ia butuh waktu. Waktu untuk mengamati. Waktu untuk mengumpulkan bukti. Waktu untuk menyusun rencana yang matang. Ia tidak akan terburu-buru. Tidak akan membuat kesalahan dengan bertindak berdasarkan emosi. Aisyah mengelap air matanya dengan punggung tangan. Ia memandang langit kelam di atas sana, mencari kekuatan dalam kesunyian malam. Sabarlah, Yah, bisiknya pada diri sendiri. Tunggu sampai waktunya tiba. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aisyah merasa dirinya berubah. Ia bukan lagi Aisyah yang dulu. Ia bukan lagi perempuan naif yang hanya tahu mencintai tanpa syarat. Ia adalah Aisyah yang terluka. Aisyah yang bangkit. Aisyah yang perlahan membangun benteng di dalam hatinya. Beberapa hari berikutnya, Aisyah menjalani hidupnya dengan sikap yang sama seperti biasa. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap mencium pipi Azam sebelum berangkat kerja, tetap mengirimkan pesan-pesan manis di siang hari. Azam tetap membalas dengan singkat, tetap pulang larut, tetap membawa aroma asing di tubuhnya. Aisyah mencatat semua itu dalam pikirannya. Setiap perubahan sikap, setiap kebohongan kecil, setiap alasan yang terdengar tidak masuk akal. Ia memperhatikan dengan seksama, menyimpan semua detail itu untuk hari penghakiman yang ia persiapkan. Diam-diam, Aisyah juga mulai menghubungi pengacara keluarga yang selama ini menjadi penasihat ayahnya. Bukan untuk menggugat cerai terlebih dahulu, tapi untuk berkonsultasi, untuk memahami hak-haknya. Untuk memastikan bahwa saat-saatnya tiba, ia tidak akan tersudut. Setiap malam, setelah Azam tidur, Aisyah mengunci diri di kamar kecil yang dulu mereka siapkan sebagai ruang kerja. Ia duduk di meja kecil, menulis rencana-rencananya dengan tinta biru di buku catatan lusuh. Langkah demi langkah, tahap demi tahap, semua dirancang dengan hati-hati. Aisyah mengunci semua luka, semua amarah, semua kesedihan di dalam dada. Ia hanya membiarkan satu hal yang mengalir bebas. Tekad. Tekad untuk bertahan. Tekad untuk melindungi dirinya. Tekad untuk mengajarkan Azam arti kehilangan. Tekad untuk menunjukkan siapa Aisyah sebenarnya. Dan setiap kali ia menutup buku catatannya, Aisyah berbisik pada dirinya sendiri. Sabarlah. Tunggu waktu yang tepat. Semua akan kembali padanya. Semua. Malam demi malam berlalu. Aisyah menjadi lebih tenang, lebih kuat, lebih cerdas. Di depan Azam, ia tetap menjadi istri yang penuh cinta. Di dalam dirinya, ia membangun benteng pertahanan yang tak terlihat. Karena ia tahu, hari pembalasan itu akan datang. Dan saat hari itu tiba, Aisyah akan siap. Sepenuhnya siap. Tanpa ragu. Tanpa ampun. Hari itu, Aisyah bangun lebih pagi dari biasanya. Udara masih dingin. Embun membasahi daun-daun kecil di halaman depan. Azam sudah berangkat lebih awal. Katanya ada rapat penting yang tak bisa ditinggalkan. Aisyah berdiri di depan pintu rumah, melihat punggung suaminya yang menjauh, lalu memejamkan mata sejenak, menenangkan degup jantungnya. Setelah memastikan Azam benar-benar pergi, Aisyah kembali ke dalam rumah. Ia menyiapkan dirinya dengan hati-hati, mengenakan pakaian sederhana seperti biasanya. Gamis polos berwarna lembut, kerudung sederhana tanpa hiasan berlebih. Ia ingin tetap tak mencolok. Ia ingin tetap menjadi Aisyah yang selama ini dikenal Azam, perempuan biasa yang hidup sederhana. Tapi hari ini, langkahnya berbeda. Hari ini, ia membawa rencana besar yang sudah ia susun berhari-hari dalam diam. Aisyah memanggil ojek online, menuju ke sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota, tempat ayahnya memiliki salah satu kantor pribadi.
Ia turun beberapa blok sebelum gedung itu, berjalan kaki agar tidak terlalu menarik perhatian. Ia tahu Azam sering melewati area ini, dan ia tidak ingin rencananya gagal hanya karena ketidaksengajaan. Setelah melewati lobi, petugas keamanan yang mengenalinya langsung membungkuk hormat. Aisyah mengangguk kecil tanpa banyak bicara, berjalan cepat menuju lift khusus ke lantai paling atas. Pintu lift terbuka ke ruang kerja luas dengan jendela kaca besar yang menghadap ke kota. Di balik meja kayu besar, duduk seorang pria parubaya dengan wajah tegas namun penuh kehangatan. Ayahnya. Begitu melihat Aisyah, pria itu langsung berdiri. Ada kekhawatiran di matanya. "Kamu kelihatan lebih kurus." "Yah," kata ayahnya, suaranya berat. Aisyah tersenyum kecil, berjalan mendekat. Ia dipeluk erat oleh ayahnya, seolah berusaha menghapus semua luka yang tak tampak di permukaan. Mereka duduk di sofa kulit hitam di sudut ruangan. Aisyah menuangkan teh untuk dirinya sendiri, mengambil napas panjang, lalu mulai berbicara. "Ayah, aku butuh bantuan," katanya tanpa bertele-tele. Ayahnya menatapnya penuh perhatian, menunggu. Aisyah bercerita tanpa emosi. Tentang perubahan Azam. Tentang kehadiran Intan. Tentang surat cerai yang belum selesai itu. Ia menceritakan semuanya dengan suara datar, seolah sedang membacakan laporan, bukan kisah hancurnya rumah tangganya sendiri. Ayahnya mengepalkan tangan di atas lutut. Ia marah, tapi ia menahan diri, menghormati ketenangan putrinya. "Aku tidak mau menyerang langsung." "Yah," lanjut Aisyah. "Aku ingin dia belajar dari kejatuhannya sendiri. Aku ingin dia merasakan kehilangan yang dia pilih sendiri." Ayahnya mengangguk perlahan. "Apa yang kamu rencanakan?" Aisyah mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Sebuah skema. Langkah demi langkah. Pertama, mereka akan mempercepat audit internal di perusahaan tempat Azam bekerja. Audit yang sebenarnya sudah direncanakan sejak lama, tapi kini akan disegerakan, dengan fokus khusus pada divisi yang dipimpin Azam. Kedua, Aisyah meminta agar semua pelanggaran sekecil apapun dicatat dengan rapi. Setiap keterlambatan laporan, setiap ketidakberesan dalam administrasi, setiap keputusan yang melanggar SOP. Ketiga, saat bukti cukup, Azam akan dipanggil secara resmi, diberi kesempatan membela diri, lalu, tanpa drama, diputus kontraknya dengan hormat. Pemecatan resmi, dengan surat yang tidak bisa disangkal. Ayahnya membaca skema itu dengan seksama, lalu meletakkannya di atas meja. "Kamu yakin mau melakukan ini?" tanyanya pelan. Aisyah menatap ayahnya dengan mata teguh. "Ini bukan tentang balas dendam, Yah. Ini tentang keadilan. Aku ingin dia tahu, hidup ini tidak bisa dipermainkan seenaknya. Aku ingin dia mengerti, saat dia mengkhianati orang yang benar-benar mencintainya, dia juga mengkhianati kesempatan terbaik dalam hidupnya." Ayahnya menarik napas panjang, menatap putrinya dengan bangga sekaligus sedih. "Baiklah," katanya akhirnya. "Kalau itu keputusanmu, ayah akan bantu." Mereka membahas detailnya selama hampir 2 jam. Siapa saja yang harus diberitahu. Bagaimana menjaga kerahasiaan rencana ini. Bagaimana memastikan Azam tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri ketika semuanya runtuh. Sebelum pulang, Aisyah berdiri di depan jendela besar itu, memandang kota yang sibuk di bawah sana. Matanya kosong, pikirannya jauh. Dulu, ia bermimpi membangun hidup sederhana bersama Azam. Dulu, ia bermimpi membesarkan anak-anak mereka di rumah kecil yang penuh cinta. Dulu, ia percaya satu-satunya kekayaan yang ia butuhkan adalah tawa dan pelukan hangat di penghujung hari. Tapi kini, mimpinya hancur. Dan ia harus membangun dirinya sendiri dari puing-puing itu. Saat ia berpamitan, ayahnya menggenggam tangannya erat. "Kamu kuat, Yah," katanya. Aisyah tersenyum tipis. "Aku belajar dari ayah." Ia pulang dengan hati yang lebih ringan. Bukan karena rasa sakitnya hilang. Bukan karena rencananya sempurna. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya lagi. Malam itu, seperti biasa, Aisyah menyiapkan makan malam. Azam pulang larut, mengeluh tentang tekanan kerja, tentang rekan-rekan yang menurutnya tidak kompeten. Aisyah mendengarkan dengan sabar, mengangguk di waktu yang tepat,
tersenyum ketika dibutuhkan. Dalam pikirannya, ia menghitung hari, menghitung waktu sampai segalanya berbalik, menghitung detik-detik menuju kehancuran yang Azam bangun sendiri dengan tangannya. Dan Aisyah akan ada di sana, menyaksikan semuanya dengan tenang, dengan kepala tegak, dengan hati yang tak lagi bisa dilukai. Hari-hari berlalu dengan tenang di permukaan, namun badai terus berputar di dalam hati Aisyah. Setelah pertemuan rahasia dengan ayahnya, roda besar mulai bergerak pelan namun pasti. Aisyah tetap menjalani kesehariannya seperti biasa, menyembunyikan setiap rencana di balik senyumnya yang lembut dan sikapnya yang sabar. Ia tetap bangun lebih pagi, tetap menyiapkan sarapan Azam, tetap melambaikan tangan saat suaminya berangkat kerja. Seolah tak ada yang berubah. Namun diam-diam, Aisyah mulai kembali menyentuh dunia lamanya. Dunia yang dulu ia tinggalkan demi hidup sederhana bersama Azam. Satu persatu, ia menghubungi orang-orang kepercayaannya, sekretaris pribadi keluarganya, pengelola yayasan sosial milik keluarganya, bahkan pengurus rumah besar tempat ia dibesarkan. Ia mulai menghadiri pertemuan bisnis kecil atas nama keluarganya, meninjau proyek-proyek sosial yang selama ini ia biayai dari jauh. Semua ia lakukan dengan rapi, tanpa meninggalkan jejak yang bisa diendus Azam. Aisyah kembali mengenakan pakaian-pakaian berkelas, namun hanya saat ia jauh dari rumah. Di rumah, ia tetap mengenakan gamis sederhana, tetap bersikap seperti perempuan biasa yang tak punya apa-apa selain cinta. Ia memisahkan dunianya dengan rapi. Dunia di mana ia adalah pewaris konglomerat besar, dan dunia kecil tempat ia dan Azam tinggal. Dunia yang penuh kepalsuan tapi harus ia jaga hingga waktunya tiba. Azam sendiri semakin hari semakin berubah. Dengan posisinya sebagai manajer, ia mulai merasa dirinya penting. Ia mulai sering merendahkan orang lain dalam ceritanya. Mulai membicarakan betapa pintarnya ia dalam memimpin tim, betapa ia lebih layak mendapat posisi yang lebih tinggi dibanding rekan-rekannya. Kalau saja atasan di kantor itu lebih pintar, aku pasti sudah jadi kepala divisi sekarang, kata Azam suatu malam sambil menyeruput kopi. Aisyah hanya tersenyum kecil, menyembunyikan ironi yang mengiris hatinya. Ia tahu, atasan, yang dimaksud Azam adalah manajer senior yang sebenarnya menjalankan arahan tidak langsung dari keluarga Aisyah sendiri. Mas pasti bisa lebih baik lagi, jawab Aisyah lembut, mengelus tangan Azam di atas meja. Azam mengangguk penuh percaya diri, tidak menyadari bahwa perempuan di depannya adalah pewaris tahta kekuasaan yang ia buru mati-matian. Semakin hari, sikap Azam semakin meninggi. Ia mulai membeli barang-barang mahal, jam tangan bermerek, sepatu kulit impor, parfum yang harganya cukup untuk membayar sewa rumah mereka 3 bulan. Ini investasi, yah, katanya sambil memamerkan jam tangan barunya. Penampilan itu penting. Kalau mau dihormati, harus terlihat berkelas. Aisyah tersenyum tipis, menyembunyikan perih di hatinya. Ia mengingat betapa dulu mereka berdua tertawa bersama di atas kasur tipis, merayakan keberhasilan membeli nasi goreng 2 bungkus untuk makan malam. Kini, Azam bahkan merasa terlalu tinggi untuk menyapa tetangga mereka yang dulu selalu ia ajak berbincang. Kadang, Azam juga mulai mengatur-ngatur Aisyah. Kamu jangan pakai baju polos terus, yah. Orang nanti lihat, dikira aku nggak bisa ngurus istri, katanya suatu sore. Aisyah hanya mengangguk. Ia tahu, ini bagian dari rencana. Biarkan Azam merasa dirinya semakin tinggi, semakin lupa siapa yang dulu bersamanya saat tidak punya apa-apa. Di balik diamnya, Aisyah memperkuat pijakannya. Ia mulai mengambil alih lebih banyak tanggung jawab di bisnis keluarganya, mulai memimpin pertemuan-pertemuan penting. Namun semua dilakukan dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada berita atau foto yang bisa sampai ke telinga Azam. Aisyah bahkan meminta semua media yang meliput kegiatan bisnis keluarga mereka untuk tidak menampilkan dirinya. Ia memilih tetap menjadi bayang-bayang, tetap menjadi istri biasa di mata Azam. Dalam diam, ia mengamati suaminya yang semakin terperangkap dalam dunia palsu ciptaannya sendiri. Setiap malam, saat Azam pulang dan mulai membanggakan prestasinya, membanggakan koneksi barunya, membanggakan peluang-peluang yang katanya akan membawa mereka ke kehidupan mewah, Aisyah mendengarkan dengan sabar. Setiap ucapan Azam seperti cambukan di hati Aisyah. Tapi ia tetap bertahan, tetap tersenyum, tetap mendukung.
Karena ia tahu, semakin tinggi Azam naik dengan sombong, semakin keras nanti jatuhnya. Dalam diam, Aisyah juga memperhatikan bagaimana Azam semakin sering berbicara tentang kehidupan mewah yang ia impikan. "Aku sudah bosan hidup susah. Yah," katanya suatu malam. "Aku ingin punya rumah di kawasan elit. Mobil bagus. Hidup nyaman." Aisyah mengangguk, menyembunyikan rasa getir dalam hatinya. Azam tidak tahu, semua yang ia impikan itu ada dalam genggaman Aisyah. Semua yang ia kejar mati-matian itu sebenarnya milik perempuan yang setiap malam ia abaikan, yang setiap hari ia rendahkan dengan sikap acuhnya. Aisyah membiarkan semuanya berjalan sesuai rencana. Membiarkan Azam terbuai dengan ambisinya. Membiarkan dirinya tetap menjadi istri sederhana, yang dianggap tidak mengerti apa-apa tentang dunia bisnis, tentang kekuasaan, tentang hidup mewah. Di setiap langkah, Aisyah menyiapkan dirinya untuk saat di mana kebenaran akan terbuka lebar, dan Azam akan berdiri sendirian di tengah reruntuhan hidup yang ia bangun sendiri. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak emosional. Ia tahu, kemenangan yang manis butuh kesabaran panjang. Dan Aisyah bersabar. Sampai waktunya tiba. Waktu di mana semua topeng akan jatuh. Semua kebohongan akan terbuka. Semua cinta palsu akan terbakar habis. Dan saat itu datang, Aisyah akan berdiri di atas puing-puing itu, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang menang. Pagi itu, matahari bersinar malu-malu di balik awan. Azam berangkat kerja seperti biasa, mengenakan setelan jas baru yang baru saja ia beli dari gajinya bulan lalu. Ia tampak percaya diri, melangkah tegak, seolah seluruh dunia ada dalam genggamannya. Di dalam hatinya, Azam merasa berada di puncak dunia. Karirnya melesat cepat. Ia menjadi andalan di kantornya, memimpin proyek-proyek penting, dan semakin dikenal oleh jajaran manajer atas. Ia merasa waktunya untuk naik ke level lebih tinggi hanya tinggal menunggu hari. Namun di balik semua pencapaian itu, perlahan, kebusukan mulai tumbuh di hatinya. Azam mulai meremehkan atasan langsungnya. Dalam rapat-rapat kecil, ia sering mengkritik keputusan mereka dengan nada yang tidak lagi sopan. Di hadapan rekan-rekannya, ia mencemooh kebijakan perusahaan, seolah hanya dia satu-satunya orang cerdas di ruangan itu. "Apa gunanya punya direktur kalau kerjanya cuma tanda tangan dokumen?" ucapnya dengan nada mengejek saat makan siang bersama timnya. Beberapa rekan tertawa kecil, sebagian lain hanya diam, menyimpan kegelisahan. Mereka tahu, Azam semakin berani. Semakin terang-terangan menunjukkan rasa tidak hormatnya pada struktur yang seharusnya ia patuhi. Tidak hanya itu, Azam mulai bermain kotor. Ia menyabotase proyek kecil yang seharusnya menjadi tanggung jawab rekan kerjanya, membuat laporan palsu seolah-olah dirinya yang memperbaiki semua kekacauan. Ia memanipulasi angka-angka target agar terlihat lebih baik di mata atasannya, meski kenyataannya banyak pekerjaan yang tidak selesai dengan semestinya. Azam juga mulai mendekati beberapa vendor perusahaan secara pribadi, mencari peluang-peluang kecil untuk mendapatkan bonus di luar jalur resmi. Ia menganggapnya sebagai haknya, sebagai imbalan atas kerja kerasnya yang menurutnya tidak pernah cukup dihargai. Setiap langkah kecil menuju kecurangan itu membuatnya semakin percaya diri. Semakin merasa bahwa ia pantas mendapatkan lebih. Semakin yakin bahwa semua ini hanya cara untuk bertahan di dunia yang keras. Sementara itu, tanpa sepengetahuannya, semua gerak-geriknya tidak luput dari pengawasan. Aisyah, dengan jaringan keluarganya yang kuat di perusahaan itu, telah meminta ayahnya untuk menempatkan orang-orang terpercaya di sekitar Azam. Bukan untuk menjebaknya, tapi untuk membuka siapa Azam sebenarnya tanpa perlu rekayasa. Setiap laporan kinerja Azam disimpan. Setiap keluhan dari rekan kerja dicatat. Setiap transaksi mencurigakan dilaporkan secara rinci. Aisyah menerima laporan-laporan itu setiap minggu. Ia membacanya dengan hati yang semakin mengeras. Ia melihat bagaimana Azam bukan sekadar tergoda sesaat, melainkan benar-benar berubah menjadi seseorang yang tidak ia kenali. Seseorang yang rakus, licik, dan tanpa rasa hormat terhadap orang lain. Di rumah, Aisyah tetap bersikap seperti biasa. Tetap menyambut Azam dengan senyum, tetap menyiapkan makan malam, tetap menjadi istri yang sempurna. Azam, dalam kebodohannya, tidak pernah menyadari bahwa setiap